Shalom adik-adik, apa kabarnya? Hari ini pasti semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Nah, kali ini kita kembali lagi untuk beribadah sekolah minggu seperti biasanya ya. Mari adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita dan ikuti ibadahnya dengan serius ya. Selamat beribadah. Adik-adik, baik, kita akan memulai ibadah kita dengan kita menerima potum dan salam. Adik-adik berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan untuk duduk kembali.
adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan buka hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih sayang-Mu Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh hidup saat ini. Itu semua berkat kemurahan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk itu semua. Tuhan Yesus, ini kami, lihat kami Tuhan. Kami mohon ampun dari segala dosa kami Tuhan, baik melalui hati, perbuatan, perkataan, tindakan, atau apapun itu Tuhan, yang melukai hati Engkau, kami mohon ampun. Tuhan Yesus, kami juga melepaskan pengampunan buat siapa saja yang melakukan kesalahan kepada kami, baik mereka yang membenci kami lepaskan pengampunan buat mereka. Tuhan Yesus, ini kami akan memulai ibadah kami. Engkau yang menuntun menyertai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah kami. Engkau yang menyertai, memberkati. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik masih semangat, masih sukacita untuk memuji nama Tuhan? Ya pasti semangat dan sukacita ya. Baiklah, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Hati-hati gunakan tanganmu dan oh betapa indahnya. Karena lelah di surga melihat ke bawah.
saatnya kita masuk pada bom ceria. Bom ceria adalah ayat hafalan yang kalian kirim selama 1 minggu kemarin ya. Mari kita saksikan bom ceria dari kelas tengah, kelas kecil, dan kelas besar. Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ibumu supaya Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberkati Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Doa firman Tuhan akan dibawakan oleh teman kita, Angki. Namun sebelumnya mari kita bernyanyi bersama dengan pujian Berbicaralah kepada Tuhan.
duka, bila hatimu suka, berbicaralah padanya. Bila hatimu duka, bila hatimu suka, berbicaralah padanya. Berbicaralah padanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu ya Tuhan. Lindungi kami Tuhan. Semoga kami bisa berkumpul seperti semula lagi ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jagoan Kristus. Satu minggu tanpa terasa kita berpisah, dan pada hari Minggu yang ceria ini kita boleh berkumpul kembali meskipun masih secara virtual, tapi kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik semua selalu dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, bersuka cita bersama-sama, dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, juga pendengaran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Israel. Pada saat itu rakyatnya menginginkan seorang pemimpin, atau yang kita ketahui yang memimpin sebuah kerajaan adalah seorang raja. Mereka minta kepada Tuhan agar bangsa Israel ini diberikan seorang raja yang baik. Oleh sebab itu Tuhan mendengar permintaan dari rakyat Israel pada saat itu. Dan Tuhan memberikan raja atau seorang raja kepada mereka sebagai pemimpin bangsa Israel. Tuhan mendengarkan keinginan rakyat Israel untuk mendapatkan seorang pemimpin atau seorang raja. Maka Tuhan memberikan seorang raja yang bernama Raja Saul. Raja Saul ini adalah merupakan raja pertama yang memimpin kerajaan Israel pada saat itu. Nah, di samping Raja Saul, Tuhan juga memberkati bangsa Israel dengan memberikan kepada mereka pasukan yang luar biasa. Di antara pasukan yang luar biasa itu ada seorang yang bernama Daud. Daud ini diberkati Tuhan dan sangat disayangi Tuhan. Dia banyak mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel pada saat itu. Masuk musuh-musuh yang berasal dari bangsa Filistin. Nah, adik-adik mungkin sudah mendengar bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Nah, inilah orangnya. Dia sangat disanjung, dia sangat dipuja oleh bangsa Israel, oleh pasukan pada saat itu. Karena dia punya prestasi yang luar biasa. Dia bisa mengalahkan musuh-musuh bangsa Israel. Nah, adik-adik, hal inilah yang membuat Raja Saul iri kepada Daud. Nah, karena Raja Saul iri, akhirnya pada suatu hari Raja Saul memanggil Daud ke kerajaannya. Dia berpikir,
Bagaimana saya bisa menyingkirkan Daud ya? Oh, salah satu caranya saya harus membunuh dia. Ayo, panggil Daud ke sini. Saya mau bertemu dengan dia. Raja Saul sudah menyiapkan tombak untuk membunuh Daud. Ah, kejamlah Raja Saul. Oke, pada saat Daud datang menghadap Saul pada saat itu, Saul melemparkan tombak kepada Daud. Daud terkejut. Untungnya Daud bisa menghindar. Dan semuanya itu karena Tuhan melindungi Daud. Tuhan menyayangi Daud. Ketika tombak tersebut tidak mengenai Daud, Daud kemudian lari. Dia keluar dari kerajaan itu. Dia lari menuju ke padang gurun. Berlari, dia kecewa, dia ketakutan. Dia menganggap bahwa Saul itu adalah pimpinannya. Dia menganggap bahwa Saul itu adalah merupakan contoh yang baik. Tetapi kenapa ya? Kok Raja Saul mau membunuh saya? Itu yang ada di dalam pikiran Daud pada saat itu. Nah, adik-adik sekalian, setelah sekian lama Daud berlari menghindari Raja Saul yang ingin membunuhnya, maka Daud merasa kecapean. Dia lelah dan kemudian pada saat itu dia beristirahat di sebuah gua. Gua inilah yang akan menjadi tempat bersembunyi Daud dari Raja Saul. Dia masih ketakutan, dia masih bingung kenapa Raja Saul mau membunuh dia. Nah, adik-adik sekalian, ternyata Raja Saul ini masih penasaran. Sayang sekali saya tidak bisa membunuh Daud dengan tombak ini. Karena penasarannya, kemudian Raja Saul kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Daud. Ayo, kita berangkat dari kerajaan ini, kita cari Daud. Kita harus membunuh dia. Maka Raja Saul beserta dengan pasukannya, beserta dengan kereta kudanya, keluar dari kerajaan. Mereka kemudian mencari Daud. Mereka mencari ke semua tempat di mana mereka perkirakan Daud akan bersembunyi. Nah, adik-adik, akhirnya setelah mencari ke beberapa tempat, Raja Saul mulai kelelahan. Dia capek. Kemudian dia memerintahkan pasukannya untuk beristirahat. Ayo kita istirahat dulu pada hari ini. Nanti kita lanjutkan kembali untuk mencari Daud pada besok hari. Pasukan, kalian berjaga di depan. Saya mau beristirahat. Nah, adik-adik tahu bahwa pada saat itu Raja Saul ternyata beristirahat di gua di mana Daud bersembunyi. Wow, apa yang akan terjadi ya? Kita lihat cerita selanjutnya seperti apa. Daud yang berada di dalam gua sangat terkejut melihat ada Raja Saul mau tidur di gua tersebut. Dia bersembunyi, dia masih ketakutan. Oh, kenapa Raja Saul kok ada di sini? Apakah dia mau mengejar saya untuk membunuh saya? Itu yang ada di dalam pikiran Daud pada saat itu. Nah, adik-adik, kemudian Raja Saul beristirahat. Dia tidur di gua tersebut. Dia tidak tahu bahwa di gua tersebut Daud ada di situ. Karena Daud bersembunyi di situ. Kemudian dari jauh Daud melihat Saul sedang tidur. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Sebenarnya Daud mempunyai kesempatan untuk membalas dendam kepada Raja Saul pada saat itu. Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Karena mereka cuma berdua di dalam gua tersebut. Dan tidak ada orang lain. Pasukan berada di luar.
Ini kesempatan besar Daud untuk membunuh Raja Saul. Tetapi apa yang dilakukan Daud kepada Saul? Daud ingat perintah Tuhan kepada dia. Daud seorang yang sangat taat, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dan seorang yang sangat-sangat mengikuti perintah-perintah Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk tidak membunuh. Oleh sebab itu, Daud tidak akan membunuh Raja Saul. Dia sangat mengasihi Raja Saul. Dia sangat sayang kepada Raja Saul. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan Daud, adik-adik? Daud memotong jubah atau pakaian dari Raja Saul. Dia memotong sedikit jubah dan pakaian itu, kemudian dia menyimpannya. Nah, luar biasa. Adik-adik sekalian, setelah selesai beristirahat, maka Raja Saul bangun dan dia keluar dari gua tersebut. Sudah segar nih Raja Saul. Tapi dia kaget. Dia kaget luar biasa. Dia tidak menyangka bahwa Daud ada di tempat itu. Kemudian Daud datang kepada Raja Saul dan dia menunjukkan kain yang dipotong dari jubah atau dari pakaian Raja Saul. Saul sangat terkejut. Dia beranggap bahwa Daud akan membunuhnya. Tetapi ternyata tidak. Karena Daud mengasihi Saul. Dan Daud juga melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Yaitu tidak boleh membunuh. Seperti yang ada di dalam 10 firman Tuhan atau 10 perintah Tuhan. Yang satunya berbunyi adalah jangan membunuh. Oleh sebab itu adik-adik, Daud dan Saul akhirnya mereka bertemu dan Daud menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah karena dia mengasihi Raja Saul. Luar biasa adik-adik, bagaimana Daud tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bisa saja pada saat itu Daud membunuh Saul pada saat Raja Saul tidur. Tapi itu tidak dia lakukan. Sekali lagi, karena Daud mengasihi, Daud mencintai Saul, Daud menghormati Saul sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan Daud melaksanakan perintah Tuhan, yaitu jangan membunuh. Luar biasa adik-adik, bagaimana perlakuan Daud kepada Saul. Dia sudah hampir dibunuh, dia dikejar, tetapi akhirnya Daud tidak melakukan apa-apa kepada Saul meskipun dia mempunyai kesempatan untuk membunuh Saul. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia membalas kejahatan Saul dengan kebaikan. Nah, adik-adik sekalian, apa pesan firman Tuhan yang ingin disampaikan melalui cerita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah Tuhan berpesan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Karena itulah kasih yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita semua. Yang kedua, Tuhan mengajarkan kepada kita sebagai orang Kristen, jangan membunuh. Ya, membunuh atau menghilangkan nyawa orang. Seperti yang dilakukan oleh Daud tadi. Tuhan memerintahkan Daud untuk tidak membunuh. Padahal Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul yang lagi tidur. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Daud karena dia mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Puji Tuhan adik-adik, kita boleh mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Baiklah adik-adik sekalian,
untuk pembacaan Alkitab kita pada minggu ini terambil dari 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-23. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Kemudian untuk ayat hafalan diambil dari Markus 12 ayat 33 bagian B yang berbunyi, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Sementara untuk kuis yang harus dijawab oleh adik-adik sekalian dan dibantu oleh orang tua, yaitu siapakah raja pertama bangsa Israel di dalam cerita tadi, dan siapakah prajurit yang gagah perkasa yang ingin dibunuh oleh raja tersebut. Jawabannya dapat dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggu sesuai dengan kelasnya masing-masing yang ada di bawah ini. Terima kasih adik-adik semua. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih Kak Doni untuk firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Angkat amplopnya di tangan kanan dan kita katakan sama-sama. Ku mau memberi yang terbaik yang kupunya untukmu Tuhan. Doa persembahan akan dibawakan oleh teman kita, Jovan. Dan kita angkat pujian kita, di sini aku bawa Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Puji, syukur, dan terima kasih
limpah berkat dan kasih untuk kami anak-anak-Mu sampai saat ini dan hari Minggu ini kami bersama semua anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan. Mohon Tuhan berkati agar bisa menjadi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Tiba saatnya kita pada penghujung ibadah sekolah minggu. Dan kakak ingatkan kembali, mari adik-adik jaga kesehatan dengan cara tidak perlu keluar rumah apabila tidak perlu. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, serta gunakan masker di saat keluar rumah. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan pujian penutup dalam Tuhan kita bersaudara. Sampai bertemu minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Adik-adik diundang untuk berdiri. Kita menerima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.